Di video ini saya akan membuat video presentasi tentang analisis dari studi kasus praktikum yang ketiga, pemodelan dan simulasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jose Morinhono Itupulu. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 25 dengan NIM 11S2506. Baik, di studi kasus ini saya ditantang untuk membuat pemodelan dan simulasi untuk kasus di mana permasalahannya ialah pada hari perkuliahan, ITDL menyelenggarakan sistem piket yang terdiri dari 7 orang mahasiswa. Beberapa petugas memulai tugasnya dengan memasukkan lauk ke dalam ompreng yang masing-masing diselesaikan dalam waktu 30 detik hingga 1 menit. Setelah itu, petugas lain mengangkat ompreng tersebut ke atas meja, membawa 4-7 ompreng sekaligus dalam waktu 20 detik sampai 1 menit. Ketika ompreng sudah berada di atas meja, petugas lain menambahkan nasi ke dalamnya dengan waktu pengerjaan yang sama, yaitu 30 detik hingga 1 menit per ompreng. Proses ini dilakukan 60 meja yang masing-masing diisi oleh 3 mahasiswa, dan seluruh kegiatan piket dimulai pada pukul 7 pagi. Oke, jadi dari permasalahan ini kita mendapat tujuannya, yaitu tujuannya untuk mengetahui penyelesaian seluruh proses penyiapan ompreng untuk 60 meja, menganalisis utilisasi dari tiap-tiap petugas yang tiap tahapan pekerjaan ini, mulai dari memasukkan lauk ke dalam ompreng, menyiapkan ompreng makanan, ompreng diangkat ke atas meja, dan menambahkan nasi ke dalam ompreng. Lalu menghitung waktu tunggu antar proses bottleneck dalam alur kerja. Lalu membuat model simulasi yang fleksibel untuk variasi jumlah petugas, meja, dan waktu pelayanan. Di sini saya mengasumsikan sistemnya bahwa jam operasinya dimulai dari jam 7 pagi sesuai dengan soal. Jam 7 pagi. Lalu totalnya terdapat 7 mahasiswa yang bertugas untuk defaultnya. Lalu juga di sini prosesnya terdiri dari 3 tahap berurutan, ada pengisian lauk ompreng, pengangkutan ompreng ke meja, penambahan nasi. Lalu waktu pengisian lauknya diset dari 30 sampai 60 detik atau 1 menit. 30 detik sampai 1 menit per ompreng. Lalu distribusinya seragam. Setelah itu waktu pengangkutannya dari 20 sampai 60 detik per perjalanan. Kapasitasnya 4 sampai 7 ompreng sesuai dengan yang dijelaskan di sini. 4 sampai 7 ompreng. Lalu total waktu penambahan nasinya 30 sampai 60 detik per ompreng yang distribusinya seragam. Lalu total kebutuhan omprengnya sebanyak 60 dikali 3 mahasiswa. Jadi di sini saya set bahwa mejanya dapat diubah-ubah, namun mahasiswanya sudah tetap 3 mahasiswa per meja. Selanjutnya, setiap tahap dikerjakan oleh petugas yang berbeda sesuai pembagian tugas. Lalu omprengnya diproses berdasarkan urutan kedatangan. Yang datang duluan, dia duluan dilayani. Lalu tidak ada gangguan operasional selama proses berlangsung. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada seperti omprengnya jatuh lah, omprengnya rusak lah, atau bagaimana. Jadi berjalan sesuai dengan yang sudah diasumsikan sistem. Jadi saya sudah memvisualisasikannya. Nah, oke. Ini adalah yang saya bacakan tadi. Asumsi sistemnya, permasalahannya, dan definisi masalah dan tujuannya. Saya buat di dalam txt. Berikut adalah studi kasus yang harus dikerjakan. Lalu saya sudah kerjakan di VS Code saya, yaitu pada simulasi.p. Namun sebelumnya saya akan tunjukkan pengerjaannya di Jupyter Notebook. Saya menamainya dengan simulasi baru. Jadi di sini saya pertama kali mengimport library yang saya butuhkan. Ada kira-kira 7, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada kira-kira 10 library yang harus saya butuhkan, dan ketika dijalankan, library-nya sudah diinstal. Lalu di sini saya membutuhkan konfigurasi simulasinya, yang dimana di sini saya men-set seperti ada mejanya, lalu mahasiswa per mejanya, ada petugasnya juga, petugas lauk, petugas angkut, dan petugas nasi. Dan waktu untuk prosesnya, untuk lauk tadi, lauk dan waktu angkut dan waktu membawanya saya tulis di sini. Di sini juga ada waktu untuk menaruh nasi. Saya buat waktunya kira-kira dari 30 sampai 60 detik. Lalu waktu mulainya pasti dari jam 7 pagi. Selanjutnya di sini saya membuat model simulasinya. Jadi di sini saya membuat simulasinya ada petugas lauk, petugas angkut, dan petugas nasi. Lalu di sini juga untuk menunjukkan statistik operate datanya. Di sini juga ada utilisasi untuk tentang waktu lauknya, waktu angkutnya, dan waktu pembuatan menaruh nasinya. Di sini juga ada fungsi untuk mengubah waktu ke jam, ada juga waktu lauknya, ada membaca waktu eh, waktu angkut membawa ompreng, dan ada waktu eh, membaca waktu saat menaruh nasi. Jadi proses untuk menaruh lauknya itu dimulai dengan waktu datang, lalu ada waktu untuk merequest, lalu dengan waktu request itu dia akan disediakan, dan mahasiswa akan menunggu terlebih dahulu. Setelah itu akan disediakan, lalu ketika selesai maka akan dibaca oleh busy time lauk. Di sini saya membagi datanya menjadi beberapa, mulai dari ompreng ID-nya berapa, dan waktu datangnya kapan, mulainya dia dikasih lauk kapan, selesainya lauk diberikan kapan, dan seberapa lama dia menunggu lauk tersebut. Selanjutnya di proses angkut, di sini saya berikan simulasi bagaimana saat ompreng diantarkan ke meja tiap mahasiswa, yang dimana mahasiswanya ada 3 orang. Jadi di sini dia akan diantarkan, lalu dia akan dibaca oleh di sini akan tunjukkan diberikan waktu oleh angkut min dan angkut max. Dia akan menunjukkan seberapa lama dia diantarkan, lalu busy time angkut akan membaca seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantarkan ompreng tersebut. Lalu di proses pembuatan nasi, di sini sama seperti proses angkut dan proses lauk, eh, busy time nasi yang akan membacakan seberapa lama nasi ditaruh ke dalam ompreng. Di sini juga fungsinya untuk ketika dia memulai nasi dan waktu waktu ditaruh nasi seberapa lama, dan akan dibaca oleh busy time. Adapun ID-nya, adapun bagaimana saya mengkategorikan datanya, yaitu seperti ini. Ada ID, lalu waktu datangnya, waktu mulai lauknya, waktu selesai lauk. Jadi saya menggabungkan waktu pengantaran lauk, mulai lauk di dalam proses nasi ini. Lalu di sini ada mengenerate berapa ompreng yang dibuat, yaitu dari 60 dikali 3 tadi. Seberapa banyak meja dikali dengan 3, karena saya sudah men-set hanya di tiap meja hanya ada 3 orang. Lalu ini fungsi untuk menjalankan simulasinya nanti. Lalu di sini adalah fungsi menganalisis bagaimana distribusi dari penggunaan waktu atau total waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tahap-tahap yang seperti proses lauk, proses nasi, dan proses pengantaran. Di sini akan ditunjukkan hasil utama dari hasil analisis utama dari simulasi kita. Jadi di sini tunjukkan total omprengnya berapa, waktu selesainya dalam detik berapa, dan berapa jam dia selesai. Lalu di sini diberikan statistik waktunya dari
rata-rata waktunya, lalu waktu tunggunya seberapa lama, paling lama, dan waktu tunggunya yang paling cepat. Lalu di sini juga ada waktu rata-rata untuk menunggu lauk dan waktu rata-rata untuk menunggu nasi. Di sini juga memiliki fungsi di mana dia menghitung utilisasi dari setiap petugas dari lauk, angkut, dan nasi. Dan jika semua model dari simulasi ini dapat dijalankan, maka dia akan menghasilkan print model simulasi siap. Lalu di visualisasi dan analisis, di sini saya menunjukkan berapa orang dari seperti jumlah meja, jumlah total ompreng, petugas lauk, petugas angkut, dan petugas nasi ditampilkan dalam visualisasi dan analisis. Lalu akan dikonfigurasikan dengan bahwa 6 meja itu sama dengan jumlah meja, petugas lauk, petugas angkut, dan petugas nasi yang akan digunakan di run model. Di saat menjalankan model yang diambil dari run simulation ini, dia akan mengambil hasil dia akan mengambil waktu simulasi sebelumnya dan akan menampilkan hasil simulasi dan menunjukkan jam mulainya. Jam mulainya itu tadi kan sudah di set jam 7. Lalu jam selesai terakhir dia akan menunjukkan jam selesainya itu berapa setelah sudah disimulasikan. Lalu dia juga akan menghitung durasi totalnya berapa. Lalu dia juga akan menunjukkan statistik waktu yang menunjukkan rata-rata total, maksimum, dan minimum dari simulasi kita. Di sini juga ditunjukkan utilisasi petugas dari model kita tadi yang sudah dihitung. Lalu di sini akan tunjukkan distribusi per jam. Nah, di sini di sensitivity analysis ini akan ditunjukkan beberapa skenario berbeda dengan seperti lauknya ditambahkan atau lauknya dikurangkan, mejanya ditambahkan, dikurangkan. Maka di sini akan dihasilkan beberapa skenario lain yang langsung dihitung mungkin dari jam waktu tunggunya dan bagaimana utilisasi per pekerjaan dari utilisasi lauk, pengentaran, dan menaruh nasi. Jadi seperti ini akan muncul seperti ini dari utilisasi maksud saya sensitivitas ini. Maka nanti akan tunjukkan skenario pertama itu apa. Seperti contohnya skenario pertama akan seperti ini. Lalu akan tunjukkan berapa mejanya, total omprengnya, petugas lauk, petugas angkut, petugas nasi, jam selesai, waktu total dalam detik, dan utilisasi lauk, angkut, dan nasi. Ini adalah fungsi untuk menjalankan simulasi. Jadi di fungsi ini saya menunjukkan untuk memprint judulnya yaitu tentang Discrete Event Simulation System Picket Ompreng ITDAL. Lalu skenario utamanya di sini saya buat bahwa mejanya ya 60, ialah 60, petugas lauknya 3, petugas angkutnya 2, dan petugas nasinya adalah 2. Jadi hasilnya ialah dari sini kita lihat bahwa jam selesainya, jam mulainya jam 7 dan jam selesainya ada di jam 9 lewat 14. Jadi durasi totalnya kira-kira 134,49 menit. Lalu sebentar kita akan jalankan belum. Lalu di sini utilisasi petugasnya, lauknya 33,2%, angkutnya 16,8%, dan nasinya 49,5%. Lalu distribusi per jamnya, jam 7 itu ada 78 ompreng, jam 8, 80 ompreng, dan 9, pastinya jam 9 lewat 14 itu 22 ompreng. Jadi bisa dilihat di sini bagaimana grafik dari hasil simulasi sistem piket kita. Jadi mulai lauk dan selesainya itu linear atau setara seperti itu, mulai lauknya dan selesainya. Distribusi per jamnya bisa lihat di sini dari jam 7, jam 8, jam 9.
Sini bisa kita ubah. Selanjutnya saya mengubah skenario-nya, ada yang skenario utama yang dari 60, mejanya kita tambahkan menjadi 100 meja. Bisa dilihat di sini bahwa waktu untuk selesainya menjadi semakin lama. Durasi totalnya itu 222,42 menit. Artinya ada 300 ompreng yang harus disediakan dengan tugas yang sama. Kita juga bisa menampilkan eh, grafiknya dengan mengambil visualisasi hasil ini. Saya akan tunjukkan visualisasinya. Nah, visualisasinya bisa kita lihat di sini. Distribusinya per jam dari jam 10, 9, 7, dan 8. Dan durasi per proses tahap juga bisa dilihat di sini. Jadi distribusi per jamnya dari jam 7, 77 ompreng, jam 8, 85 ompreng, jam 9, 80 ompreng, dan jam 10, 58 ompreng. Jadi setelah itu, sini untuk saya juga dari menjalankan simulasi tadi, sini kita ubah jadi ada petugas angkutnya 4 dan di sini ada 100 meja. Seperti itu. Jadi ini adalah hasil simulasi kita dari jika ditambahkan meja 100 menjadi 100 dan tugas angkutnya ditambah menjadi 4. Bisa dilihat bahwa jam selesai terakhirnya ada di jam 10.43 dibandingkan di sini cukup mirip ya. Ya. Jadi tidak terlalu signifikan perbedaannya jika ditambahkan petugas angkutnya 4. Seperti itu. Karena semuanya juga kan bergantung dengan petugas laut dan petugas nasi. Jika petugas lautnya tetap seperti itu saja, namun pengantarannya cepat, ya sama saja karena petugas lautnya harus petugas angkut kan bergantung dengan petugas laut seperti itu. Jadi dari selanjutnya di sini saya membahas tentang analisis sensitivitasnya. Jadi di sini ditampilkan bagaimana simulasinya dari banyak skenario. Di sini saya sediakan 11 skenario. Beberapa skenario di mana meja total ompreng, tugas lauk, tugas angkut, dan tugas nasi diubah. Di sini ini adalah skenario 1 adalah base-nya atau bagaimana defaultnya saya buat. Lalu di sini saya mengubah tugas lauknya menjadi 2 orang. Di sini waktu selesainya menjadi tambah 1 detik. Dan average total detiknya menjadi 4.037 detik. Dan angkutnya menjadi 5,3%, nyetil lauknya maaf 23,3%, nyetil lauknya 56,6, dan nyetil nasinya 49,6. Nyetil nasi di sini cukup signifikan walaupun diubah-ubah ya, sebab kan dia menunggu dari nyetil lauk yang ada di sini seperti itu. Jika kita ubah petugas lauknya menjadi 4, bisa dilihat bahwa jam selesainya menjadi sedikit lebih lama, jadi 9.18, dan waktu detiknya lihat di sini. Jadi seperti inilah analisis dari sensitivitas sistem piket ompreng dari soal yang diberikan pada Jupiter. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana jika pada simulasi di Streamlit. Kita akan menjalankannya. Nah, di sini saya membuatnya dalam Streamlit
Jadi di sini ada langkah-langkahnya bahwa kita bisa mengatur parameternya di sini seperti jumlah mejanya sampai maksimal 120, mahasiswa per mejanya maksimal sampai 6, petugas isi lauknya maksimal sampai 5, petugas angkut sampai 5, petugas nasi sampai 5. Ada juga parameter waktunya dari 30 detik sampai 120 detik seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengubah sesuka hati bagaimana parameternya. Jadi defaultnya saya sudah buat di sini. Untuk code-nya bisa dilihat di sini. Code-nya cukup mirip dengan Jupyter Notebook yang saya buat tadi. Jadi ada import, terlebih dahulu ada config untuk mengatur mahasiswanya. Sini juga ada untuk menjalankan untuk membuat modelnya. Sini fungsi visualisasi plotly-nya. Jadi di sini inilah yang membuat tampilan di sini. Di waktu tunggu. Ya. Lalu di sini juga ini visualisasinya simulasi kantin ITDL. Jadi ini simulasi pada bagian ini jumlah mahasiswa. Nah di sini di set dasarnya, jumlah kelompoknya dasarnya 2, defaultnya 2. Cukup mirip dengan app.py yang diberikan. Jadi simulasi.py saya. Kode ini cukup mirip dengan app.py karena saya mengerjakannya berdasarkan dengan simulasi berdasarkan app.py. Bisa dilihat juga di sini, inilah untuk title-nya, simulasi sistem piket omprank. Ini mulai simulasi untuk menampilkan ini. Di preview visualisasi untuk menampilkan yang ini. Lalu ini title-nya untuk menampilkan ini. Dan ini jika ditekan tombol untuk jalankan simulasi, maka dia akan menampilkan ini. Di sini jika dijalankan maka akan ditampilkan statistik waktu tunggu untuk menampilkan waktu seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa simulasi jika menggunakan dengan default seperti ini, simulasi sistem piket omprank ITDL, durasi totalnya itu 134,49. Itu sama atau persis dengan perhitungan yang di sini. Karena saya menggunakan model simulasi yang sama juga seperti dari Jupyter Notebook. Di sini juga saya menghasilkan detail hasil visualisasinya dari petugas lauknya bagaimana, petugas nasinya. Selain itu, saya juga menggambarkan grafik bagaimana rata-rata distribusi waktu tunggu mahasiswa, yaitu pada 68,92 menit, cukup lama. Ada juga distribusi penyelesaian waktunya per jam bagaimana. Ada juga rata-rata waktu tunggu mahasiswa, dan di sini ada juga data hasil simulasinya. Kita bisa mengganti parameternya, mungkin kita menambahkan menjadi 81, lalu kita akan mengganti petugas angkut menjadi 3, posisi nantinya 3, tugas isi lognya menjadi 4. Kita jalankan simulasi. Nah, dia di sini akan menghitung berapa omprank yang disediakan. Jadi 81 kali 3 yaitu 243. Di sini jadi durasi totalnya itu 183,66 menit. Di sini bisa kita lihat detail hasil visualisasinya, jumlah mahasiswanya berapa,
tugas kelompoknya berapa. Di sini rata-ratanya ada di 93,18 menit. Timeline kedatangan dan penyelesaiannya, distribusinya per jam, berarti sampai jam 10. Distribusinya itu jam 7 ada 76 ompreng, jam 8 ada 82, jam 9 79, dan jam 10 ada 6 ompreng. Rata-rata tunggu mahasiswa, jumlah ompreng selesai ya linear ya. Karena semakin lama waktunya, semakin banyak ompreng yang diselesaikan. Data simulasinya dapat diperhatikan di sini bagaimana simulasi dilakukan. Kita juga bisa mendownload hasil simulasi ini untuk mungkin untuk di analisis lagi lebih dalam. Baik, seperti itulah hasil simulasi saya tentang soal ini, tentang analisis soal ini, studi kasus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.